Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang ada di rumah, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini kita telah berjumpa dalam acara Morning Call. Dan sebelum memulai segala aktivitas kita, mari kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya, Pendeta Rocky Samuel Karinda, dari GPIB Marturia DKI Jakarta, di Jakarta Timur, tepatnya di Cipinang. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di pagi yang baik ini, kami merasakan kasih Tuhan. Dan kasih itu telah memberikan kepada kami semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk memulai segala aktivitas dengan menuntun kami untuk membaca dan berjumpa dengan Tuhan melalui pengalaman kehidupan yang dimulai dari pembacaan firman. Ya Bapa, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dengan baik dan benar, karena itulah kehendak-Mu. Terpujilah Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang kelima, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya ulangi lagi, Ibrani pasal 5, ayat 7 sampai dengan 10. Mari kita membacanya bersama-sama. Dalam perikop, Yesus sebagai imam besar. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan setelah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita di hari ini, hari Kamis 22 Oktober 2020, yaitu Kristus pokok keselamatan abadi. Saya ulangi, Kristus pokok keselamatan abadi. Ayat yang menjadi perhatian kita, yaitu ayat 9. Saya bacakan lagi. Sudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kita perhatikan kata pokok. Kata pokok dalam bahasa Yunani juga disebut aitios, yang berarti bisa penulis, bisa penyebab, bisa yang menghasilkan, atau juga sumber. Jadi, yang mau dikatakan dalam renungan kita pada ayat 9, kalau Kristus adalah pokok, maka Dia adalah sumber dari keselamatan kita. Saya punya pengalaman ketika bertugas di pos pelayanan dan kesaksian, yaitu bahwa daerah tempat saya melayani belum memiliki jalan yang diaspal. Infrastruktur jalannya adalah jalan yang sebagian besar masih jalan tanah. Tetapi yang paling penting adalah bahwa tugas tanggung jawab pelayanan itu tetap harus dilaksanakan.
kalau ada tugas ke tempat-tempat pos, maka kami perlu mencari informasi, paling tidak sehari sebelumnya. Apakah jalan yang biasa dilalui itu adalah jalan yang bagus, atau kita harus mencoba alternatif jalan yang lain. Apa yang kita ketahui, informasi yang diberikan sangat membantu kita supaya kita bisa cepat sampai tujuan. Uniknya adalah jawabannya biasanya ada dua, bahwa jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang bisa dilewati dan jalan yang tidak bisa dilewati. Suatu saat saya pernah diinformasikan jalan yang tidak bisa dilewati untuk menuju salah satu pos. Lalu saya tidak mau dengar nasihat itu. Dan ternyata di tengah jalan saya tidak bisa melanjutkan, meskipun jalan itu adalah jalan tersingkat atau jalan pintas yang lebih dekat. Hanya saja bahwa jembatan yang ada sudah hancur. Jadi kita tidak bisa melewati. Kita harus putar jalan, berbalik arah, dan mencoba alternatif lainnya. Tentu saja waktu tersisa. Jemaat Tuhan, itu adalah salah satu contoh ketika kita mendapatkan informasi, ternyata kita tidak menggunakan, memanfaatkan, atau mengikuti informasi dan ada, dan kita ya sendiri yang mengalami kerugian. Ketika Yesus menjadi pokok dari keselamatan abadi, berarti Kristuslah tumpuan kita untuk mendapatkan wejangan nasihat atau informasi yang terbaik bagi kita untuk menjalani kehidupan. Yesus adalah jalan dan sumber keselamatan. Ia adalah yang membentuk kehidupan kita, yang mengarahkan kita, menuntun kita, pasti akan sampai di tujuan dengan selamat. Demikian juga dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Jika ingin perjalanan kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, masa kita belajar baik di sekolah, universitas, atau saat kita bekerja, atau saat kita ingin melakukan perjalanan yang penting, maka Tuhan Yesus Kristus menjadi sumber kasih karunia, khususnya adalah informasi yang terbaik bagaimana cara kita melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan atau melakukan aktivitas perjalanan supaya sampai di tujuan dengan selamat. Kristuslah penuntun kita yang terbaik. Lalu apa yang Kristus tuntun? Tuntunan apa saja? Saya tidak akan banyak mengarang apa yang Tuhan bilang, tetapi Alkitab sudah menyampaikan bagaimana cara kita bisa mendapatkan informasi atau mendengarkan informasi dari Tuhan yang terbaik. Saya kasih contoh bahwa jalan yang bisa kita lalui dan maupun jalan yang tidak bisa kita lalui agar kehidupan kita selalu terberkati dan mampu mengalami kasih karunia Tuhan, maka kita harus pertama-tama coba kita baca dalam Korintus, 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Ini adalah ciri-ciri dari jalan yang baik atau jalan yang bisa dilewati dan jalan yang tidak bisa dilewati. Dikatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menuruti segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kita bisa belajar tentang jalan-jalan atau pola hidup yang sesuai dengan tuntunan Tuhan supaya kita selamat dan bisa bekerja, bertanggung jawab melaksanakan tugas kita sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, di jalan, dengan baik dan benar, dan menjadi berkat. Kiranya melalui renungan ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sudah mengetahui ciri-ciri jalan yang bisa kita
lewati pada hari ini dalam tuntunan Tuhan. Dan saya yakin pada akhir dari tugas dan tanggung jawab yang Bapak Ibu lakukan di hari ini, Bapak Ibu memperoleh berkat, kasih dan karunia Allah. Kiranya damai sejahtera Allah mengasihi Bapak dan Ibu untuk selalu menjadikan Tuhan Yesus Kristus adalah pokok dari keselamatan abadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pokok keselamatan. Hidup kami pautkan ke dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Supaya dengan demikian kami mampu untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi berada di jalur yang benar, yaitu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, satu-satunya penuntun hidup, sebagai pokok keselamatan yang abadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan segala aktivitas kegiatan kami, rencana yang telah kami susun di sepanjang hari ini, supaya kiranya Tuhan berkati dan sertai, beri kami hikmat, agar segala tanggung jawab dan keputusan yang kami ambil itu dituntun oleh firman Tuhan sebagai pokok keselamatan kami, sehingga setiap apa yang kami putuskan akan menjadi berkat bagi kami semua dan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan menerapkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Tuhan memberkati.